Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita beribu-ribu nikmat serta memberikan kita kesehatan agar bisa menonton video saya ini. Salawat serta salam jangan lupa tercurah limpahkan kepada junjungan kita yakni Habibana wa Nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta kepada para sahabatnya, keluarganya, dan kepada para tabi'innya yang telah mendirikan agama Islam dari zaman jahiliyah hingga kepada zaman yang terang benderang ini. Di sini saya akan menceritakan tentang substansi dan strategi dakwah Rasulullah SAW periode Mekah. Tatkala Muhammad telah sampai pada usia kesempurnaannya, yaitu 40 tahun. Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepadanya kecenderungan menyendiri agar ia terhindar dari hiruk-hiruk kehidupan jahiliyah untuk bertahanus kepada Allah Subhanahu wa taala. Muhammad sering melakukan ujlah atau mengasingkan diri dari Gua Hiro dengan beribadah menurut agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Dalam keadaan bertahanus di Gua Hiro, muncullah seseorang dan ia berkata kepada Muhammad, "Bergembiralah hai Muhammad, aku adalah Jibril dan engkau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala untuk umat ini." Kejadian ini berketepatan pada tanggal 13 Ramadan tahun 13 sebelum Hijriah. Malaikat Jibril berkata kepada Muhammad, "Bacalah." Lalu Muhammad menjawab, "Aku tidak bisa membaca." Sampai 3 kali hingga malaikat Jibril menekap untuk ketiga kalinya. Dan akhirnya Muhammad mengucapkan Quran surat Al-Alaq ayat 1-5. Setelah kejadian di Gua Hiro tersebut, bergegaslah Muhammad pulang menemui Khadijah, istrinya, dengan keadaan gemetar. Setelah menceritakan perihal malaikat Jibril, Khadijah mengajak Muhammad menemui Waraqah bin Naufal yang merupakan saudara sepupunya. Waraqah bin Naufal merupakan pemeluk Nasrani yang taat dan sangat menguasai Ibrani, juga mengetahui perihal rasul-rasul di antara orang-orang yang telah melihat kitab-kitab zaman dulu. Muhammad menceritakan semua yang dialaminya ketika berada di Gua Hiro kepada Waraqah bin Naufal. Demi mendengar penuturan Muhammad, Waraqah mengatakan, "Ini adalah malaikat yang pernah diturunkan kepada Nabi Musa alaihi wasallam." Waraqah mengetahui bahwa utusan Allah Subhanahu wa taala kepada para nabinya tiada lain hanyalah malaikat Jibril. Maka yakinlah bahwa Muhammad dia adalah manusia pilihan yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi rasulnya setelah menerima wahyu pertama. Muhammad gundah-gundala karena wahyu selanjutnya belum juga turun. Masa di antara turunnya wahyu selanjutnya belum juga turun? Masa antara turun wahyu pertama dengan yang kedua? Sering disebut dengan masa fatrah. Dalam masa fatrah ini sekitar 30-40 hari. Ketika Rasulullah SAW sedang berjalan-jalan, tiba-tiba beliau melihat sosok malaikat Jibril sedang duduk di antara langit dan bumi. Rasulullah SAW merasa ketakutan. Demi mengingat kejadian di Gua Hiro, bergegaslah beliau pulang ke rumahnya dan menemui Khadijah. Dan ia berkata, "Selimutilah aku." Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, Quran surat Al-Mudaththir ayat 1-7. Kemudian Rasulullah SAW bangkit mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu menyuruh kaum yang berhati keras dan tidak berguna-gunanya dalam agama
Untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, tugas ini merupakan perkara yang berat dan besar. Beliau harus berhadapan dengan berbagai tantangan dan masalah, antara lain perombakan sistem kebudayaan sosial, kepercayaan penduduk Mekah, dan meluruskan sistem sosial yang tidak adil. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Jika ada persalahan kata atau yang salah, mohon dimaklumi karena saya sudah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.